Kesal karena aibnya akan dibongkar, seorang pemuda nekat membunuh temannya. Pelaku telah merencanakan pembunuhan sejak Oktober lalu, bahkan mencari cara melakukan pembunuhan melalui internet. Kamu sama ini nggak dibuang? Ya? Disimpan. Disimpan di mana jaket Gojeknya? Kamu tusuk di mana? Kamu tusuk? Jaket Gojeknya disimpan di mana? Iya, yang kamu pakai. Yang kamu Ada di jalan. Jalan mana? Hah? Jalan Sulaiman. Terus pisau kamu bawa? Ada di jaket itu. Oh, Akhir-akhir ini kalau teman-teman update dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, banyak sekali kasus kriminal, kasus kejahatan, tindakan pembunuhan yang terjadi karena motifnya adalah sakit hati. Sakit hati, dendam, marah, dan sebagainya yang tidak bisa dikontrol dan dieksekusi dengan cara melukai orang lain bahkan sampai menghilangkan nyawa. Seperti yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Padjadjaran yang katanya pelaku ini termasuk LGBTQ dan terlibat hubungan asmara sebelumnya. Apakah benar dan bagaimana kronologi ceritanya? Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022 di jam 9 pagi, teman-teman. Jadi ya masih terlihat cerah sinar matahari. Di jam 9 pagi itu, pelaku datang ke rumah korban dan mengelabuinya dengan menggunakan jaket ojol. Dia masuk dengan alasan untuk mengantar paket, hingga kemudian yang terjadi, dia menusuk korban berkali-kali di situ. Korban sempat meminta tolong dengan warga yang ada di sekitar sana, namun belum sempat tertolong. Korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit, teman-teman. Karena tusukan itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali di bagian dada. Jadi coba bayangkan, rasa sakit hati dan dendam seperti apa yang dirasakan oleh pelaku terhadap korban sampai tega seperti itu. Dan yang lebih sedihnya lagi, ternyata mereka berdua pernah dekat, pelaku dan korban ini pernah dekat, teman-teman. Beberapa fakta yang akan kita jadikan pelajaran dari peristiwa ini. Yang pertama, korban ternyata merupakan mahasiswa Padjadjaran angkatan tahun 2018. Jadi mahasiswa tingkat akhir ya teman-teman, dari Fakultas Ilmu Politik dan juga Sosial. Ternyata pelaku sudah bermasalah sejak lama, teman-teman. Dia ini pernah mencoba untuk bunuh diri berkali-kali dan salah satunya adalah dengan cara menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang lampu merah. Dia jadi naik motor, kemudian dia tabrakin dirinya ke mobil tersebut dan alhamdulillahnya pada saat itu nggak meninggal dunia. Nah, dalam percobaan bunuh diri yang dia lakukan pada waktu itu, dia sempat meninggalkan pesan di salah satu platform. Dia cerita di sana, intinya, hello, mungkin ketika kamu baca ini, kemungkinan besar aku udah meninggal dunia dan sebagainya. Mungkin aku tampilkan di sini. Dan di situ ada sebuah pengakuan, dia mengakui bahwa dirinya ini adalah non-binary atau gender queer. Nah, dia mengakui dirinya adalah gender queer. Kalau teman-teman belum tahu gender queer atau non-binary itu apa, jadi ini adalah orang-orang yang merasa dirinya itu bukan laki-laki atau perempuan. Kalau kita ini secara spesifik bisa menyimpulkan diri kita adalah aku perempuan dan mungkin kamu adalah laki-laki secara jelas, tapi untuk orang non-binary ini dia merasa dirinya bukan perempuan atau bukan laki-laki. Dan gender queer ini ada 3 jenis, teman-teman, tapi aku nggak akan bahas itu di sini. Ini bukan masalah apa yang terlihat secara fisik dari tubuhnya, tapi ini tentang apa yang dia rasakan tentang dirinya sendiri, apa yang dia lihat tentang dirinya sendiri, bagaimana keyakinan dia terhadap gendernya sendiri. Nah, ini salah satunya juga dipengaruhi sama lingkungannya seperti apa. Apakah perihal gender ini sempat membuat dia tertekan, misalnya karena laki-laki itu harus seperti ini, kamu harus seperti itu dan sebagainya. Dia ngerasa ini terlalu berat bagi dirinya sehingga dia ketika melihat perempuan itu kok lebih enak ya, lebih fleksibel ya dan sebagainya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak di antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi faktornya itu kompleks dan beragam, dan salah satunya itu tadi. Kemudian ada juga dari orang tuanya seperti apa, dari pola pengasuhannya seperti apa. Apakah orang tuanya seringkali melihatkan dominasi dari bapaknya mungkin, atau dominasi dari ibunya mungkin, karena dia melihat sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai laki-laki dan sebagai perempuan itu menimbulkan tekanan dalam perasaannya. Akhirnya dia tidak memilih keduanya karena ngerasa ini terlalu berat bagi dirinya. Seperti yang pernah aku sampaikan ya teman-teman, ketika seseorang merasa terlalu sakit atau merasa terlalu menyakitkan suatu hal bagi dirinya, dia memilih untuk menghindari itu. Sehingga daripada aku seperti itu dan aku ngerasain sakit, lebih baik tidak sama sekali.
Nah, kurang lebih seperti itu juga bisa, teman-teman. Ditambah juga dari masyarakat yang tidak menerima dirinya atau lebih cenderung mengucilkan dirinya, akhirnya ini semakin kompleks dan juga semakin parah, semakin menderita. Seperti yang disampaikan juga di postingan Facebooknya, ketika melakukan percobaan bunuh diri itu dia menyebutkan bahwa dirinya merasa sendirian, kemudian merasa menderita terhadap apa yang dia alami. Ini kan kasihan sekali ya, teman-teman. Fakta selanjutnya, seperti yang aku sampaikan tadi, korban dan pelaku ketemu di komunitas wibu, dan pelaku ini ternyata termasuk orang yang suka cosplay, teman-teman. Hobinya dia cosplay, tapi termasuk cosplay yang crossdresser atau cowok jadi pakai kostum cewek, biasanya pakai wig yang warna-warni seperti tokoh anime yang dia suka atau gimana, biasanya seperti itu, padahal dia cowok, jadi cowok berpenampilan seperti perempuan. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat secara umum sih hal yang normal dilakukan di negara Jepang ya, teman-teman. Bahkan di Indonesia pun juga hal ini marak sekali terjadi dan sering kali kita lihat ketika ada event-event tertentu yang berbau Jepangan seperti itu. Namun teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu melaknat laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan ataupun sebaliknya. Dan ketika Allah melarang hal itu pasti ada sisi buruknya, teman-teman. Mungkin ketika kamu mendengarkan ini, bagi yang sering cosplay sebagai cewek, bagi yang cowok akan bilang, apa sih, lebay banget deh, gak usah segitunya kali, kita kan cuma penampilannya aja, dalamnya kan gak kayak gitu, misalnya seperti itu. Tapi yang namanya karakter itu berawal dari kebiasaan. Mungkin sekali dua kali berpenampilan seperti itu dan ada timbul perasaan nyaman, ada timbul perasaan merasa, kok aku menarik juga ya pakai pakaian seperti ini, sehingga ini semakin dibiasakan, dan ketika dibiasakan itu bisa menjadi karakter yang awalnya baik-baik aja. Ketika coba-coba seperti itu dan udah sampai tahapan sering dan menjiwai, akhirnya susah lepas kayak gitu, teman-teman. Karena di sini ya kita nggak tahu kekuatan iman kita itu selevel apa atau sekuat apa, kita nggak ada yang tahu seperti itu. Daripada kita dekat-dekat dengan pintu keburukan, mendingan kita jaga diri kita dan gak usah mendekati itu, karena keluar dari sana itu lebih susah daripada kita menghindari pintunya. Jadi jaga diri kamu, jangan sampai kebablasan seperti itu, karena ini bisa mempengaruhi bagaimana kamu melihat diri kamu dalam hal gender dan sebagainya. Dan kalau ini terjadi, itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan yang lainnya, teman-teman. Entah gimana, how you see yourself, kemudian berpengaruh ke hubungan kamu sama orang, kemudian ketika menimbulkan ketidaknyamanan dalam perasaan kamu dan penolakan dari orang sekitar, akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman, dan ketidaknyamanan yang tidak diatasi bisa menumpuk menjadi stres, depresi, dan ini akan berbahaya buat kesehatan mental diri sendiri. Nah, dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, pilihlah lingkungan yang baik buat diri kamu. Komunitas kita itu seperti apa menentukan bagaimana diri kita. Oke, mungkin kita akan ngerasa diri aku kuat kok, nggak mungkin deh aku ketularan sama mereka, tapi who knows apa yang terjadi di masa depan. Kita bisa bilang kayak gitu ketika kondisi kita masih baik-baik saja. Ada kalanya mood kita up and down, dan pengaruh itu gampang sekali masuk ketika perasaan kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga jaga diri kamu baik-baik, jangan pernah coba-coba untuk masuk ke hal yang menimbulkan potensi keburukan daripada sisi baiknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi yang cowok atau yang cewek, seperti hadis yang disampaikan Rasulullah tadi, bahwa Allah itu melaknat laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan atau perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Nah, dalam hal ini kita perlu tahu bahwa ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, itu pasti ada dampak buruknya, seperti yang aku jelaskan tadi ya, teman-teman. Perihal komunitas, mungkin teman-teman sudah sering kali mendengarkan tentang hal ini, dimana ketika kamu bersama dengan penjual minyak wangi, maka akan kecium baunya juga. Kemudian ketika kamu bersama dengan pandai besi, maka yang terjadi kamu bisa kecium baunya seperti itu, atau kena percikan apinya, sehingga jaga diri kamu baik-baik. Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa nggak pantas ketika kamu mau gabung ke circle yang baik. Kadang kala tuh ada perasaan yang menjebak seperti ini ya, dimana ngerasa kayak, aku kan kotor seperti ini, aku ngerasa diri aku ini penuh dosa, gak pantas di aku gabung ke kajian seperti itu, gak pantas di aku gabung ke circle yang baik-baik kayak gitu, kayaknya itu bukan tempat aku udah terlanjur kotor, ya udah sekalian kotor aja gitu. Jangan berpikir seperti itu. Bagaimana perbaikan diri kita, taubat kita diterima atau enggak, yang menilai itu Allah, teman-teman, bukan manusia, bukan diri kita juga.
Kita nggak ada hak untuk memutuskan atau menghakimi diri kita dengan cara seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan masing-masing, dan yang penting adalah bukan kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya yang bisa menghantui hidup mereka dan mencegah mereka untuk berubah jadi lebih baik. Yang paling penting adalah bagaimana dia memutuskan untuk oke, aku bertobat dan memutuskan untuk tidak akan melakukan kesalahan ini lagi, dan aku akan berusaha untuk memperbaiki diri sebisaku. Itu yang paling penting, sehingga akhirnya kamu join ke circle yang lebih positif, kemudian kamu jadi ketularan seperti mereka, dan proses membaik yang kamu lakukan akan lebih mudah daripada stay di circle yang buruk dan kita pengen diri kita berubah. Itu akan lebih berat lagi rasanya. Jadi gitu ya, jangan pernah ngerasa minder atas dosa yang kita lakukan. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Allah itu terbuka buat kita ketika kita mau kembali kepadanya. Gak ada yang namanya pendosa seberat apapun yang menilai kita itu baik atau enggak. Itu bukan manusia, teman-teman, tapi Allah. Kalau kamu ngerasa gak diterima sama manusia dan sebagainya, ada Allah yang menerima kita dengan tangan terbuka bagaimanapun kondisi kita. Karena yang paling penting adalah bagaimana Allah melihat kita, bukan how people look at us. Itu yang lebih penting. Kemudian selanjutnya, pelajaran bisa kita ambil berkali-kali. Ayo kita belajar bagaimana memanajemen emosi kita menghadapi suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi diri. Bagaimana cara menanggapi rasa jengkel, rasa marah, rasa takut yang saya rasakan itu seperti apa, agar perasaan-perasaan tidak nyaman ini tidak mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang akan merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Seperti yang terjadi di kasus ini, dia sakit hati, dia tidak tahu how to overcome perasaannya karena katanya dia ada diancam sama korban, mau disebarkan foto-foto tidak layaknya itu. Akhirnya dia gelap mata, mengajak korban diskusi, tapi ternyata korban tidak sepakat dengan pendapat dia. Akhirnya melakukan proses perencanaan pembunuhan dan membunuh korban dengan cara sangat tidak manusiawi. Sekarang rugi sendiri dirinya. Disebutkan ancaman hukuman maksimal adalah dengan cara dihukum mati. Jadi apa? Kita perlu belajar bagaimana memanajemen emosi, karena seperti yang kita tahu, dunia ini seperti ini. Ada beberapa hal yang sesuai dengan keinginan kita, ada beberapa hal yang kita inginkan tapi tidak Allah kabulkan karena Allah tahu itu bukan kebutuhan kita. Mungkin kalau kita dapat itu kita jadi buruk, kita nggak tahu seperti apa yang akan terjadi. Banyak sekali hal seperti ini, dan kita perlu tahu how to merubah cara pandang diri kita terhadap kejadian-kejadian ini agar kita tidak dikuasai sama emosi diri yang bisa berujung buruk. Karena yang kita pengen itu bukan cuma survive aja dalam hidup ini, tapi kita pengennya kita survive dan kita bahagia, menikmati setiap perjalanan kita jalani, termasuk beberapa hal yang sesuai dengan harapan, termasuk juga beberapa hal yang belum sesuai dengan harapan. Kemudian yang terakhir, sebagai lingkungan, ketika kita menjumpai ada di sekitar kita dengan orang yang bingung dengan identitas gendernya, kemudian berpengaruh terhadap bagaimana dia berperilaku, sering crossdresser seperti perempuan atau berpenampilan seperti perempuan padahal dia laki-laki, sebagai masyarakat mengucilkan adalah sebuah hal yang buruk. Dia bisa nggak mau berubah karena dia ngerasa nggak ada yang menerima dia. Ya minimal kalau kita ngerasa kita belum bisa membantu sepenuhnya, rangkul mereka, kita bimbing mereka gitu secara mental, agar mereka, oh aku ternyata tidak sendiri ya, sehingga ada keinginan bagi mereka untuk berubah karena masih ada harapan dalam kehidupan mereka. Karena banyak sekali yang terjadi udah hopeless karena lingkungan semakin mengucilkan, belum lagi bawaan gangguan yang dia rasakan. Dia ngerasa kayak aku gak punya siapa-siapa di dunia ini, I just want to end my life. Dan itu kasihan sekali teman-teman. Dan satu lagi, sebagai orang tua apalagi, kita harus tahu apa yang terjadi pada anak kita. Minimal kita tanya ke mereka, how's your day? Gimana hari kamu nak? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Sesimpel pertanyaan seperti itu. Atau ketika anak kita datang nih, kita sambut dengan senyuman agar dia bisa merasa diterima dari keluarganya. Karena kebanyakan yang terjadi penyimpangan-penyimpangan yang muncul, perilaku-perilaku menyimpang yang muncul, itu disebabkan karena anak yang benci dengan suasana rumah. Entah karena tidak ada interaksi di sana, atau seringkali merasa nggak nyaman karena orang tuanya sering berantem barangkali. Jadi seperti itu, semoga video ini dan peristiwa yang terjadi ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk lebih bisa membaca fenomena yang ada di sekitar untuk kehidupan yang lebih baik lagi selanjutnya.
Jaga diri kamu baik-baik, ingat kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Jika kamu menemukan problem dalam perasaan kamu yang sering kali terjadi dan you don't know how to overcome it, atau kamu nggak tahu bagaimana cara mengatasinya, kamu boleh banget konsultasi ke psikolog, teman-teman. Ayo cari bantuan agar kamu bisa membaik dan menikmati kehidupan yang kamu miliki saat ini. Jadi seperti itu. Jika kamu butuh teman cerita, kamu bisa DM ke Instagram @live, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Jaga kesehatan kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.